Nah, tapi kan kalau kita lihat bahwa dalam banyak kesempatan gitu, kalau kita bicara masalah karakter personal lah ya. Kalau Pak Anies kan memang bahkan sering diguyonin gitu, tapi ada maknanya juga. Wah, beliau ini penata kata yang lebih bagus dari sekedar penata kota. Waktu maju gubernur gitu loh. Ya, gitu. Kalau debat udah lah, jadi Oke lah. Kalau debat pasti itu warnanya Pak Anies lah gitu loh. No doubt lah kita katakan lah gitu loh. Satu, ya dia akademisi. Akademisi itu kerjaannya memang debate. Jadi kalau kita nulis jurnal, itu adu argumen. betul. Kita seminar ujian S2, S3 ini Rama udah ujian S3 nih. Udah tahu lah. Mempertahankan tesis itu all about debate gitu loh. Jadi no doubt lah pasti Pak Anies akan unggul. Jadi dugaan saya nanti 3 ke depan akan unggul terus debat gitu. Udah pasti gitu loh. Karena ya memang tuh dunianya dia gitu. Dia dulu dosen, dia akademisi gitu, baru belakangan masuk ke arah politik gitu. Ya. Nah, jadi no doubt lah. Sebenarnya Pak Ganjar juga sama. Gitu loh. Secara artikulasi juga. Karena artikulasi, dia politisi di parlemen. Gitu. Dan itu juga harus to some extent debate juga gitu loh. Jadi artikulasinya bagus. Nah, Pak Prabowo kan dunia komando. Dunia militer gitu. Walaupun dulu dikatakan orang Pak Prabowo pasti smart juga harusnya karena bapaknya profesor ekonomi Sumitro bengawan suhu ekonomi gitu loh. Dan dia pasti belajar itu dan dia sekolah di luar negeri juga bukan sekolah-sekolah yang istilah sekarang abal-abal. Sekolahnya sekolah bagus semua gitu loh. Ya, jadi dia dan dia punya banyak posisi-posisi strategis dulu di Orde Baru dan seterusnya begitulah. Dan setelah itu mendirikan partai, tapi relatif latar belakang militer kan kalau di militer ya, kalau Anda terlalu over dalam pengertian Anda theatrical, itu dibilang ini jenderal apaan ini? Jenderal banyak omong, kira-kira begitu. Jenderal Salon. Ada itu siapa itu? Jenderal Salon itu ya. Anda tahu itu kan? Dulu ada di Orde Baru itu, bahkan the thinking general biasanya justru nggak dipakai. Udahlah jangan ini di bagian pengkajian aja lah. Kira-kira begitu kan. Di bagian omong aja lah, bagian seminar gitu kira gitu loh. Bagian pengembangan ideologi. Ada dulu tuh jenderal siapa yang pinter banget tuh. Ada Nasbinya ada siapa itu? Hasbi Hasan. Hasan Hasbi. Itu pengamat politik. Bukan. Ada juga namanya. Ada itu saya lupa namanya itu. Jenderal bintang 3. Sama Agus yang udah almarhum mantan gubernur Lamanas. Ya, itu dianggap itu ya jenderal Miki atau jenderal omong lah gitu. Tapi kan tipikal jenderal gitu ya. Memang dia tidak akan theatrical. Retorikanya juga tidak sebagus yang dua tadi kita sebutkan. Lebih straightforward gitu ya. Very straightforward gitu loh. Nah, pertanyaan di kita untuk presiden position gitu, presidential position itu presidensi gitu kita butuh yang mana? Gitu. Itu pertanyaan kita bisa debat juga nanti itu. Atau kasarnya orang bilang begini. Ya, kan kita kan bukan mencari jagoan debat, kita cari presiden kok. Misalnya ada yang bilang begitu ke saya. Gitu loh. Dan itu sah saja. Sah saja. Tapi ada juga bilang begini, nggak bisa bro, dia bilang. Kalau politisi, pemimpin negara, kalau dia punya visi yang jelas, dia harus bisa mengartikulasikan visinya, dia harus bisa mempertahankan argumennya, dan dia harus cepat menjawab persoalan-persoalan yang dikemukakan pada dia di depan panggung, dengan lugas, dengan tangkas, dan di forum itu debat. Dan itu kita bisa melihat kapabilitas dia. Itu argumen yang benar juga. Saya sependapat dengan itu, Prof. Karena kita kuliah di kampus diajari public speaking. Diajari cara berbicara. Kalau berbicara pemimpin nggak bisa, ngapain ada kampus? Ya, tapi menurut saya, kalau kita secara overall lah, ya dari 3 kandidat ini, secara moderate, semua bisa bicara kalau menurut saya. Cuma masalahnya, siapa yang kelihatan lebih artikulatif, siapa yang kelihatan lebih sepertinya menguasai panggung itu. Siapa sudah jawab tadi. Atau siapa yang siapa yang lebih entertain. Karena ini kan biarkan tontonan juga. Tapi bukan berarti orang yang tidak apakah itu dengan hasil nanti tidak lah ya jadi presiden. Itu soal yang lain lagi. Gitu loh. Nah, atau beginilah. Kita bicara tentang perilaku pemilih.
Apa yang dinilai oleh pemilih untuk melihat kandidat, mau itu wali kota maupun itu gubernur maupun itu presiden. Ada dua basis penilaian. Basis hasil riset nih Bang. Hasil riset itu teori. Pertama itu orang menilai secara retrospektif. Retrospektif artinya ke belakang. Masa lalu, track record, kepribadian seluruh diri orang itu dipandang secara utuh. Ya, artinya itu sudah terjadi ya, sudah terjadi. Gimana track recordnya, gimana kepribadiannya, apakah dalam tindak tanduk sehari-hari dianggap dia orang menyenangkan. Oh, orangnya memang diam, tapi orang senang misalnya. Orang nyaman melihat dia. Itu pengalaman sehari-hari ya. Itu kan direcord dalam benak pemilih. Penilaian retrospektif namanya. Nah, dalam konteks elektoral, ada lagi penilaian kedua yang disebut dengan penilaian prospektif. Prospektif itu baru gagasan. Visi misi, gagasan apa yang dia telurkan. Ya. Nah, biasanya kalau orang itu belum minim pengalaman, ya, dia akan mati-matian meyakinkan pemilih di prospektif tadi. Programnya saya punya ide yang cemerlang, saya punya visi misi yang keren, dan saya menguasai itu semua seluk-beluk, katakanlah secara teori, secara konsep, saya paham semua. Dan itu bisa meyakinkan ke pemilih juga. Dia bilang, kasihlah orang kesempatan. Prospektif pun di orang. Kebelakangnya kurang. Tapi ada orang, kalau kebelakangnya sudah meyakinkan, ya, pengalaman sudah banyak, dan pemilih mengatakan, saya pilih yang ini. Tapi orang ini nggak artikulatif loh dalam gagasan prospektifnya. Ya nggak apa-apa. Tinggal nanti pemilih memilah-milah lah, men-skor-skor lah. Dia mau membobotkan yang mana, bobotnya paling gede. Mau di retrospektifnya, apakah di prospektifnya. Retrospektif termasuk nanti penilaian kepribadiannya lah, rekam jejaknya. Dan bahkan misalnya dalam retrospektif bisa juga bicara tentang ya pengalaman politiknya gitu. Nah, itu kan dipadukan nanti gitu loh. Nah, jadi tapi ada satu lagi ilmu yang mungkin orang nggak suka mendengarnya. Oh, apa tuh, Prof? Nah, ternyata kebanyakan manusia dalam melakukan evaluasi, terutama untuk konteks politik, ya, ternyata tidak banyak manusia itu berpikir dalam modus yang disebut dengan modus paradigmatik. Paradigmatik itu apa? Orang berteori, orang memakai data, orang memakai argumentasi yang logis, bla 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 dan seterusnya, gitu, paradigmatik, gitu. Orang tidak terlalu tersentuh dengan itu. Dalam politik ternyata orang lebih banyak memakai modus naratif, orang digerakkan oleh story, oleh cerita. Jadi misalnya saya ada cerita gitu, saya ketemu Bang Rama nih. Bang Rama itu baik betul. Ketika ada anak kecil ini dia ambil dan semua orang bercerita yang sama. Jadi cerita demi cerita, narasi-narasi itu terbangun dan orang mengatakan orang baik. Orang ini orang pintar. Orang ini orang yang cocok jadi presiden. Seluruh narasi-narasi itu, nah, itu yang menggerakkan orang untuk vote. Getok tular. Nah, ternyata yang paradigmatis itu sedikit. Sedikit. Itu hanya orang-orang kayak Bang Rama ini, dokter, pengamat politik, pengamat ekonomi, gitu loh. Statistiknya 12%. Aktivis, 12%. Gitu. Statistiknya 12%. Ya, itu hanya Bang Rama